Selamat pagi Jemaat Kalam Kudus Ambon yang diberkati Tuhan. Apa kabar semuanya? Saya percaya kita semua ada di dalam pemeliharaan tangan Tuhan yang sempurna. Mari kita berdoa bersama untuk mengawali pagi ini bersama dengan Tuhan. Bapa, selamat pagi, terima kasih untuk hari yang baru, semangat yang baru, sukacita yang baru, anugerah yang baru yang Kau berikan kepada kami. Tuhan, sebentar kami akan sama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan tolong, baik hamba-Mu yang memberitakan maupun juga kami semua yang merenungkannya bersama-sama. Di dalam nama Yesus, hadirlah Tuhan, nyatakanlah diri-Mu. Haleluya. Amin. Jemaat sekalian, renungan pagi hari ini saya ambil dari Injil Lukas pasalnya yang kelima, mulai dari ayat pertama sampai ayatnya yang ke-6. Firman Tuhan berkata demikian. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni Dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam, dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras, dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau yang menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Jemaat sekalian, kita melihat satu kondisi bagaimana Tuhan Yesus kemanapun juga pergi, Dia selalu dikelilingi oleh orang-orang banyak yang selalu haus akan firman Tuhan. Dan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Tuhan Yesus Dia berdiri di ayat yang pertama, dan kemudian Dia justru melihat ada dua perahu di tepi pantai. Karena nelayan-nelayannya sudah turun dan mereka sedang membasuh jalannya. Selanjutnya Tuhan Yesus juga naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh supaya Simon menolakkan perahunya sedikit lebih jauh dari pantai. Lalu ia duduk diam dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Jemaat sekalian, apa yang kita bisa pelajari tentang Tuhan? Yang pertama, Dia adalah Tuhan yang personal. Artinya, Dia Tuhan yang mau terlibat lebih dalam lagi, masuk ke dalam hidup setiap pribadi. Meskipun Tuhan tahu bahwa hati kita, perasaan kita, pikiran kita, itu bisa terus-menerus berubah. Kadang kita bisa gembira, kita bisa marah, kita bisa jengkel, kita bisa merasa sedih, kecewa. Bahkan juga ketika suasana seperti saat ini, di mana mungkin banyak orang juga sudah melakukan usaha yang banyak untuk menangkap ikan, tapi tidak mendapatkan apa-apa. Saudara sekalian, Tuhan Yesus tahu semuanya itu. Dia Allah yang bukan hanya peduli kepada orang banyak, tapi justru Dia peduli kepada saudara sekalian, pribadi lepas pribadi. Dia bukan Allah yang jauh, tapi Dia adalah Allah yang dekat. Dan Dia juga bukan Tuhan yang hanya hadir di saat kita ibadah di gereja, tapi Dia juga hadir di tengah kehidupan saudara sekalian, kita semuanya, hari lepas hari. Tuhan Yesus peduli, dan Tuhan Yesus ingin memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Jemaat sekalian, setelah Tuhan Yesus naik ke atas perahunya Simon, justru Tuhan Yesus memberikan satu perintah. Bertolaklah ke tempat yang dalam, dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Saudara sekalian, ketika Tuhan memberikan perintah ini, apakah Tuhan tidak tahu bahwa Simon sesungguhnya sudah pergi melaut dan hasilnya nihil, tidak mendapat apa-apa, dan Simon sedang lelah, sedang merasa kecewa. Tapi justru Tuhan memberikan perintah ini, dan
kita bisa belajar dari apa yang menjadi respon daripada Simon. Simon menjawab demikian, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras, dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau yang menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, justru mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Jemaat sekalian, perintah Tuhan yang diberikan kepada Simon itu bisa ditanggapi oleh Simon dengan sikap seperti ini. "Siapa kamu? Kamu ini kan anak tukang kayu. Kamu tahu apa tentang melaut? Saya ini nelayan. Saya lahir di keluarga nelayan. Kalau soal menangkap ikan, saya ahlinya, saya jagonya." Tapi Simon tidak berbantah-bantah dengan Tuhan ketika dia mendapat satu perintah yang bagi akal dan pikirannya itu tidak masuk akal. Simon taat, melakukan apa yang menjadi perintahnya, meskipun hari sudah siang. Saudara sekalian, ikan biasanya ditangkap nelayan itu justru malam hari. Karena pada malam hari, ikan-ikan merasa aman dan ikan-ikan justru naik ke permukaan dan mudah sekali ditangkap. Kalau siang hari, ikan-ikan justru bersembunyi, masuk ke tempat yang lebih dalam. Tapi karena kuasa Tuhan, dan sesungguhnya Tuhan sedang menguji apakah Simon lebih taat kepada Tuhan dan membiarkan Tuhan Yesus untuk menjadi pemimpin di dalam kehidupannya ketika dia mendapat satu perintah yang bagi Simon itu tidak masuk akal. Saudara sekalian, tapi Simon membuktikan bahwa dia mau menjadikan Yesus Kristus sebagai penguasa kehidupannya. Dia mau taat kepada Tuhan. Saudara, bagaimana dengan hidup kita sehari-hari? Siapa yang menjadi pemimpin di dalam kehidupan kita? Apakah diri kita sendiri ataukah Tuhan? Itu nampak di dalam ketaatan kita, di dalam hidup kita sehari-hari. Adakah kita melakukan apa yang Tuhan suruh? Sekalipun bagi kita itu mungkin sulit untuk kita lakukan, tidak masuk akal. Saya sudah capek, saya sudah berlelah-lelah. Tapi ketika kita mengatakan, "Tuhan, aku mau taat, aku mau melakukannya karena Engkau yang menyuruhnya." Jemaat sekalian, berkat Tuhan justru akan datang ketika kita bisa mengatasi semua kendala yang justru ada di dalam diri kita masing-masing. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau sesungguhnya Allah yang sangat personal, Allah yang sangat pribadi, dan Engkau mau masuk lebih dalam ke dalam kehidupan jemaat. Engkau peduli akan perjuangan kami hari lepas hari. Engkau peduli dengan semua suasana hati ketika kami bosan, ketika kami bingung, ketika kami putus asa, ketika kami kehilangan jalan. Tuhan, Engkau justru mau naik ke dalam perahu kehidupan kami. Oh Tuhan, kuatkan dan teguhkan iman daripada seluruh jemaat-Mu. Dan terutama ya Tuhan, ketika Engkau mendapati ada perintah yang harus kami lakukan ya Tuhan, dan sesungguhnya Engkau sedang menguji kami. Tuhan, biarlah setiap jemaat itu boleh didapati menjadikan Engkau sebagai pemimpin, Raja, Tuhan yang mau kami taati seumur hidup kami. Tuhan, kami tidak mau mentaati pikiran kami sendiri, karena kami seringkali salah, keliru, kami seringkali sombong. Tuhan, kami seringkali salah melangkah. Oh Tuhan, jadikan setiap jemaat-Mu, murid-murid-Mu yang sejati, menjadi semakin peka dengan pimpinan Tuhan, firman Tuhan, hari lepas hari. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat berkarya, Tuhan memberkati.